Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hextech Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang matematika diskrit. Oke, sepertinya udah lama banget ya, aku nggak bikin video tentang matematika diskrit ya. Nah, sekarang waktunya kita akan lanjutkan kembali ya, eh, masih tentang aljabar boolean ya. Nah, kemarin kan teman-teman sudah pada kenal tuh aljabar boolean itu seperti apa. Jadi ya aljabar boolean itu ya mirip-mirip aja dengan logika matematika. Cuma mungkin konsepnya sedikit berbeda ya. Contohnya aja dalam hal operasi itu dia nggak pakai n atau pakai or, tapi dia pakai eh, tambah atau pakai kali gitu, ya kan? Dan juga simbol-simbolnya juga tentu berbeda. Misalnya simbol negasi dalam logika matematika itu seperti swiggle gitulah. Nah, sedangkan di aljabar boolean itu pakai petik gitu. Nah, gitu-gitulah pokoknya. Intinya mirip tapi beda ya konsepnya. Oke, jadi setelah teman-teman udah pada tahu aljabar boolean itu seperti apa ya. Nah, sekarang waktunya kita akan kenalan dengan hukum-hukum yang ada di aljabar boolean. Oke, jadi aljabar boolean ini itu memiliki hukum-hukum yang dimana hukum ini itu akan mempermudah kita dalam menyederhanakan aljabar boolean ini ya. Nah, kita mulai dari hukum yang pertama dulu. Yang pertama adalah hukum identitas. Nah, jadi hukum ini berlaku jika ada ekspresi yang berbentuk seperti ini. Nah, jadi ya kan seperti yang kita lihat ya, di sini ada eh, ekspresi yang dimana jika A ya, jika A itu ditambah 0 itu sama dengan A, atau jika A dikali 1 itu sama dengan A ya, yang dimana outputnya itu adalah perubahan itu sendiri. Nah, jadi eh, dia ini dikatakan identitas karena kalau kita lihat outputnya ini sama aja gitu dengan perubahan itu sendiri. Nah, di sini kan perubahannya A ya. Kalau kita tambah dengan 0, maka hasilnya adalah tetap A gitu ya kan. Nah, jadi perubahannya nih kayak nggak diapa-apain gitu loh ya kan. A ditambah 0 ya ya udah gitu loh. A-nya nih nggak apa ya, tetap aja gitu loh ya kan. Nah, sama ya kan dengan A dikali 1 gitu ya kan. Nah, A nya ini juga nggak diapa-apain gitu loh ya kan. Nah, jadi eh, bisa dikatakan A ini ya, atau outputnya ini itu merupakan ekspresi yang lebih sederhana dari A ditambah 0 gitu ya kan. Nah, jadi daripada kita nulis A ditambah 0, mending kita langsung aja tulis A gitu ya kan. Nggak usah ditulis A ditambah 0, atau nggak usah kita nulis A dikali 1, langsung aja tulis A gitu ya kan. Ngapain gitu loh ya kan kita nulis A dikali 1 gitu loh ya kan. Nah, gitu ya kan, karena emang bentuk sederhananya ya seperti ini gitu loh. A itu sama aja dengan A dikali 1 gitu, sama aja gitu ya kan. Mending kita ambil yang sederhananya aja, yang A doang nih ya kan. Nah, gitu ya. Oke, jadi itu ya maksudnya penyederhanaan ya. Hukum aljabar boolean dalam menyederhanakan aljabar boolean itu maksudnya tuh gitu ya, ya kan. Kayak contohnya gini nih, ya kan. Nah, dari A dikali 1 itu jadi A doang gitu loh, ya kan. Nah, jadi disederhanakan. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke hukum berikutnya yaitu idempoten. Nah, jadi hukum ini berlaku jika ada ekspresi yang berbentuk seperti ini. Nah, ini kita lihat ya, ada A dikali A ya, itu sama dengan A, atau A ditambah A itu sama dengan A, yang dimana ada dua A ya, ada dua peubah A ya, dan salah satu A-nya itu dihapus sehingga outputnya adalah A itu sendiri ya. Nah, ini mirip-mirip aja dengan identitas ya, jadi sama-sama kita itu menghapus ekspresi yang nggak perlu ya kan. Kayak contohnya dalam hukum identitas ya, ekspresi yang kita hapus itu adalah ditambah 0 sama dikali 1 ya kan. Nah, itu kita hapus ya kan, jadinya sisanya tinggal A doang gitu ya kan. Nah, tapi kalau dalam idempoten yang kita hapus itu adalah apa ya, peubah yang sama gitu loh ya kan. Kayak contohnya di sini nih ada peubah A nih ya kan. Nah, masa iya ya kan A dikali A lagi gitu loh ya kan. Jadi nggak usah gitu loh ya kan, daripada kita nulis A dikali A mending langsung aja tulis A udah gitu ya kan.
Nah, gitu ya. Atau A ditambah A, ya kan? Ya ujung-ujungnya ya sama aja, ya kan? A juga, ya kan? Hasilnya, ya kan? A ditambah A ya tetap A gitu. A dikali A tetap A gitu. Jadi mending langsung aja kita tulis A gitu ya kan? Yang versi yang lebih sederhananya lagi ya. Nah, gitu ya kan? Jadi ada dua, ya kan? Ada dua A, ya kan? Nah, salah satu A-nya itu dihapus gitu. Ekspresi eh, dikali A dan juga ditambah A ini dihapus, ya kan? Nah, biar lebih sederhana, ya kan? Nah, karena kalau kita tulis ya kan A dikali A ya kan itu sama aja hasilnya dengan kalau kita nulisnya A doang gitu. Nah gitu ya. Oke, jadi ini untuk idempoten. Sekarang kita lanjut ke komplement. Nah jadi hukum ini itu berlaku jika ada ekspresi yang berbentuk seperti A dikali A eh, negasi ya. Ini bukan negasi sih kalau nggak salah, not ya. Negasi itu kan dalam logika matematika ya. Nah kalau di aljabar boolean tuh kalau nggak salah tuh kita pakai not ya. Nah seperti ini ya. Nah jadi kalau kita lihat ya, A dikali A not ya, not A ya, itu sama dengan 0. Atau A ditambah not A itu sama dengan 1. Yang dimana ada 2A dan salah satu A-nya dibalik. Sehingga outputnya tergantung operasinya ya. Nah jadi ini tergantung operasinya sih. Kalau misalnya nih ya kan, kalau kali ini kan kalau misalnya salah satu aja ya kan nilainya 0 ya kan, maka otomatis hasilnya 0. Makanya hasilnya jadi 0 ya kan, kayak gini. Nah tapi kalau tambah salah satunya aja ya kan nilainya tuh 1, maka hasilnya pasti 1 gitu ya kan. Nah gitu ya. Nah jadi ini tergantung operasinya sih. Kalau misalnya operasinya tambah kan ya berarti kan 1 gitu otomatis ya kan, karena pastinya kalau eh, salah satunya dibalik pasti ada yang nilainya tuh 1 ya kan. Nah pasti entah itu yang ini atau yang ini ya kan, itu pasti ada yang nilainya 1, makanya hasilnya 1 ya kan. Nah begitu juga dengan yang ini ya kan, karena ada not ya kan, maka antara ini atau ini itu pasti ada yang nilainya tuh 0 gitu ya kan. Nah salah satu aja yang nilainya 0 hasilnya tuh 0 gitu. Nah itu kalau dalam perkalian gitu. Nah jadi ini tergantung operasinya. Nah ini untuk komplement. Sekarang kita lanjut ke dominasi. Nah jadi eh, hukum ini berlaku jika ada ekspresi yang berbentuk seperti A dikali 0 sama dengan 0, atau A ditambah 1 sama dengan 1, yang dimana outputnya adalah konstanta itu sendiri ya. Nah jadi ini mirip-mirip ya dengan hukum identitas ya. E, bukan mirip sih, lebih tepatnya kebalikan ya. Kebalikan dari hukum identitas. Nah jadi kalau kita lihat ya, dalam hukum identitas ya kan, kalau penjumlahan itu hukumnya tuh berlaku jika A-nya tuh dijumlahkan dengan 0. Nah, tapi kali ini ya kan hukum dominasi itu berlaku jika A-nya dijumlahkan dengan 1 ya. Nah, terus ya kan A jika dikalikan dengan 1 baru ya kan berlaku ya kan, sedangkan yang ini ya kan A dikali 0 baru berlaku. Jadi kayak dibolak-balik aja sih sebenarnya, kebalikan ya, kebalikan dari identitas gitu ya kan. Nah, jadi outputnya ini tergantung dari nilai konstantanya ya. Nah, jadi 0 sama 1 ini kan konstanta nih, ya kan. Nah, kalau kita lihat ya, A dikali 0 ya 0 gitu ya kan. Nah, terus A ditambah 1 ya hasilnya 1 gitu ya kan. Nah, bukan A ya kan. Nah, kalau ini kan outputnya kan A nih ya kan. Nah, kalau kita lihat outputnya A. Tapi kalau yang ini outputnya itu adalah konstanta gitu ya kan. Kalau dikali 0 berarti 0, kalau ditambah 1 berarti 1 hasilnya. Nah itu ya, ini untuk dominasi. Nah sekarang kita akan lanjut ke involusi. Nah jadi hukum ini berlaku jika ada ekspresi yang berbentuk seperti ini. Nah jadi kalau kita lihat ya, di dalam kurung ada ada not A ya, ada not A. Nah kemudian operasi not itu terjadi kembali di luar kurung ya kan. Nah gitu ya, ya kan. Jadi alurnya tuh kurang lebih seperti ini ya kan. Pertama A-nya itu dinotkan, nah kemudian setelah itu ya kan keluar kurung. Nah setelah A-nya keluar kurung ya kan dinotkan lagi ya kan. Nah jadi kayak dibolak-balik sebanyak 2 kali ya kan. Yang awalnya eh, yang awalnya 1 jadi 0 ya kan, dan kemudian jadi 1 lagi gitu ya kan. Yang awalnya 0 jadi 1 kemudian jadi 0 lagi ya kan. Nah gitu ya. Atau
ini B ya kan, yang dimana peubahnya dibalik sebanyak 2 kali sehingga outputnya adalah peubah itu sendiri ya. Nah jadi kalau misalnya dia bentuknya seperti ini ya kan, nah berarti dapat dipastikan dia tuh dibalik sebanyak 2 kali ya kan. Nah yang pertama ya kan dia dibalik di dalam kurung, kemudian dibalik lagi di luar kurung. Nah gitu ya. Jadi awalnya 0 jadi 1, kemudian jadi 0 lagi, atau 1 jadi 0 kemudian jadi 1 lagi. Nah seperti itu. Oke, sekarang kita akan berpindah ke penyerapan. Nah, jadi hukum ini berlaku jika ada ekspresi yang berbentuk seperti A ditambah dalam kurung A dikali B, ya, tutup kurung, sama dengan A. Atau A dikali dalam kurung A ditambah B, tutup kurung, sama dengan A. Yang dimana peubah A akan menghapus peubah B, ya, sehingga outputnya adalah peubah A. Nah, jadi hukum penyerapan ini itu bisa dikatakan dia itu akan menghapus peubah lainnya gitu ya kan. Jadi ada peubah tertentu yang terkesan mendominasi gitu ya kan. Nah terkesan mendominasi, dan karena terkesan mendominasi akhirnya peubah-peubah lain itu mungkin akan dihapus oleh peubah yang mendominasi tersebut. Contohnya ya dalam ekspresi ini ya, kita lihat ada A, ada peubah A, dan ada peubah B. Nah, kalau kita perhatikan peubah B-nya itu terhapus gitu, ya kan? Nah, kenapa? Ya kan, karena ya kan kalau kita coba nih, misal nih, ya kan, A-nya tuh 1, B-nya tuh 0. Nah, kalau misalnya A dikali 0, ya kan, 1 dikali 0 ya. Ingat, A-nya 1, B-nya 0 ya. Kita coba, ya. Nah, jadi 1 dikali 0 yang kita tahu ya kan itu kan hasilnya kan 0 gitu ya kan. Nah, tapi ya kan 0 ditambah 1 itu hasilnya adalah 1 ya. Nah, 1 itu dipegang oleh siapa? Oleh A. Nah, makanya hasilnya adalah A. Nah, sekarang gimana kalau kita balik? Nah, oke, kita balik ya. Sekarang A-nya yang 0, B-nya yang 1 ya. Nah, A itu kan 0 ya. Nah, kita sebut aja 0 dikali 1, hasilnya kan 0 ya. Nah, kemudian 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Nah, sama aja kan, ya kan? Pada akhirnya ya kan hasilnya tetap A gitu loh, ya kan? Berapapun nilai B-nya, entah itu 0 atau 1 ya, pasti hasilnya itu tetap A gitu, ya kan? Nah, gitu ya. Nah, jadi dikata dinamakan penyerapan karena B-nya ini terhapus oleh A gitu, ya kan? Nah, jadi apa ya, analoginya tuh B-nya ini kayak diserap gitu, diserap oleh A gitu ya kan. Nah gitu ya kan, B-nya tuh diserap ya kan oleh A sampai B-nya ini terhisap gitu loh sama si A ya kan, akhirnya hilang ya kan, entah kemana gitu karena dihisap oleh A gitu ya kan. Nah itulah kenapa dinamakan penyerapan. Nah, oke. Kemudian kita akan lanjut ke komutatif. Nah, jadi hukum ini berlaku jika ada ekspresi yang berbentuk seperti A ditambah B itu sama dengan B ditambah A, atau B ditambah A sama dengan A ditambah B, yang dimana kedua peubah dapat dibolak-balik posisinya tanpa mengubah outputnya ya. Nah, jadi mau kita pakai ekspresi A ditambah B atau B ditambah A itu outputnya tuh sama aja ya. Nah, buktinya seperti ini ya. Kita buktikan ya. Misalnya A-nya tuh 0, B-nya tuh 1, ya kan? Nah, berarti ya kan 0 ditambah 1 hasilnya 1. Nah, coba kalau misalnya B ditambah A, 1 ditambah 0. Sama aja kan hasilnya, sama-sama 1 gitu ya kan? Nah, sama aja. Jadi mau dibolak-balik pun ya outputnya sama aja gitu, ya kan? Nah, ini yang disebut sebagai komutatif. Oke, sekarang kita lanjut ke hukum berikutnya, yaitu asosiatif. Nah, jadi hukum ini berlaku jika ada ekspresi yang berbentuk seperti A ditambah B ditambah C, ya, itu sama aja dengan A ditambah B ditambah C, atau A dikali dalam kurung B dikali C itu sama aja dengan A dikali B kemudian dikali C, yang dimana urutan pengerjaan tidak memengaruhi outputnya ya. Nah, jadi kalau komutatif tadi kan tentang urutan peubahnya kan, entah itu A dulu kah atau B dulu kah, ya kan. Nah, kalau asosiatif itu
terkait urutan pengerjaannya, ya kan. Nah, jadi mau A ditambah B dulu kah atau B ditambah C dulu kah, itu sama aja gitu, ya kan. Nah, jadi kalau komutatif itu urutan peubahnya, maka asosiatif itu adalah urutan pengerjaannya. Kayak contohnya dalam ekspresi ini, ya kan, kalau kita lihat ya, dalam kurung B ditambah C, berarti B ditambah C dulu, baru ditambah A, ya kan. Tapi kalau kita pakai kurung, ya kan, dalam sini, maka A ditambah B dulu, baru ditambah C, gitu, ya kan. Nah, hasilnya sama aja, gitu, ya kan. Nah, mungkin kita coba buktikan ya sekali ya, misal A-nya tuh 1, ya kan, B-nya tuh 1, C-nya tuh 0. Nah, coba nih, ya kan, 1 ditambah 0 itu 1. Nah, 1 ditambah 1 ya 1 gitu, ya kan. Nah, kira-kira sama aja nggak dengan yang ini, ya kan, ekspresi yang ini? Mari kita coba. A ditambah 1 ya maksudnya. 1 ditambah 1, 1. Nah, 1 ditambah 0 hasilnya 1. Nah, sama aja, ya. Nah, jadi dia nggak ngaruh gitu. Mau yang mana dulu yang dikerjakan. Nah, itu hukum asosiatif. Nah, kemudian untuk distributif, ya. Nah, jadi distributif ini begini, hukum ini berlaku jika ada ekspresi yang berbentuk seperti A ditambah dalam kurung B dikali C, ya. Nah, jadi apa ya? Ekspresi ini itu dapat kita uraikan seperti ini, ya kan? A ditambah dalam kurung B dikali C itu kita uraikan seperti ini. A ya dalam kurung A ditambah B dikali dalam kurung A ditambah C, ya. Nah, atau sebaliknya, ya kan, A dikali dalam kurung B ditambah C, ya. Itu kalau kita uraikan itu sama dengan A dikali B ditambah dalam kurung ya, ditambah dalam kurung A dikali C. Nah, di mana peubah di luar kurung berlaku untuk semua peubah yang ada di dalam kurung, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya kan, peubah yang di luar kurungnya yang mana? Yang A, ya kan. Nah, maka secara otomatis A ini itu berlaku untuk peubah yang ada di dalam kurung itu yang mana? B sama C, ya kan. Nah, maka secara otomatis A akan berlaku untuk B dan juga untuk C, ya. Nah, gitu ya. Jadi intinya dia tuh nggak cuma berlaku untuk B aja atau C aja, tapi dia berlaku untuk keduanya, entah itu B ataupun C gitu. Makanya kalau kita uraikan itu seperti ini, ya kan. Nah, kalau kita uraikan ya, tuh dia ditambah dengan B dan juga ditambah dengan C, kemudian baru dikali gitu. Nah, seperti itu ya. Ini untuk hukum distributif. Oke, kemudian ada hukum distributif balik, ya. Nah, jadi hukum ini berlaku jika ada ekspresi yang berbentuk seperti A ditambah B, ya, dalam kurung dikali dalam kurung A ditambah C, ya, sama dengan A ditambah dalam kurung B dikali C. Nah, atau sebaliknya ya, yang dimana peubah berganda akan ditarik salah satunya keluar kurung dan sisanya dihapus. Nah, jadi apa namanya, kalau misalnya kita ingin menyederhanakan sesuatu, ya, itu biasanya pakai hukum distributif balik. Yang dimana kalau kita lihat ya di sini ya, pada ekspresi yang di sini, ya, itu kan A-nya kan ada dua nih muncul, ya. Ada A untuk ditambah dengan B dan ada A untuk ditambah dengan C, ya kan. Ada dua kali kan muncul, ya kan. Nah, daripada A-nya itu muncul dua kali, ya kan, mending kita sederhanakan aja jadi seperti ini, ya kan. A ditambah dalam kurung B dikali C gitu loh, ya kan. Nah, kita sederhanakan seperti ini, ya kan. Jadi A-nya nih ditarik keluar gitu loh, ya kan. Nah, gitu. Ya kan, makanya ya kan karena A-nya ditarik keluar, ya kan, tuh A-nya ada di luar kurung sekarang, ya kan. Nah, sedangkan B dan C-nya itu nggak ditarik keluar, jadi dia tetap di dalam kurung gitu loh, ya kan. Nah, beserta operasinya juga, ya kan. Nah, operasi dengan peubah A kan itu kan tambah. Nah, maka otomatis ya kan operasi tambahnya ya kan tuh kalau kita lihat itu ikutan keluar dari kurung gitu loh, ya kan. Nah, itu sedangkan perkaliannya ya itu masuk ke dalam kurung gitu loh, ya kan. Justru masuk ke dalam kurung gitu. Nah, sambil mempertahankan posisi B dan C itu tetap berada di dalam kurung. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi hukum distributif balik ini itu biasanya ya yang bakalan kepake tuh buat penyederhanaan gitu. Oke, nah itu untuk distributif balik. Kemudian kita akan
kenalan dengan hukum De Morgan ya. Nah, ini merupakan hukum yang cukup penting karena mungkin kita nggak hanya ketemu di sini, tapi mungkin di pembahasan-pembahasan berikutnya mungkin kita akan ketemu lagi dengan hukum De Morgan ini. Oke, jadi hukum ini berlaku jika ada ekspresi yang berbentuk seperti A ditambah B ya dalam kurung ya. Nah, jadi dalam kurung A ditambah B. Nah, kemudian ya kan ada not ya kan, di luarnya tuh ada not ya kan. Maka secara otomatis ya kan A dan B-nya itu ikutan dinotkan gitu. Dan nggak cuma peubahnya aja gitu, tapi operasinya juga ikutan dibalik gitu ya kan. Nah gitu ya. Jadi ini mirip dengan hukum apa ya tadi, kalau nggak salah kita sudah ada ngebahas gitu loh, hukum apa ya, yang mirip lah gitu loh ya kan, yang dimana dia tuh menotkan yang ada di dalam kurung ya. Nah gitu ya. Kalau nggak salah idempoten ya kalau nggak salah ya. Jadi dia tuh dibalik 2 kali ya kan. Nah kalau nggak salah ya. Aduh, padahal baru satu video bisa lupa ya. Aduh, sorry ya. Bisa lupa ya, padahal baru satu video. Gimana kalau video-video berikutnya ya? Bisa-bisa yang dibahas hari ini lupa gitu loh. Aduh, ada-ada aja ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, jadi intinya ya, kalau kita lihat di sini, itu kan ada not di luar kurung. Nah, maka secara otomatis not ini itu akan berlaku untuk yang ada di dalam kurung ya. Nah, seperti ini ya. Nah, gitu. Dan ini mirip seperti hukum distributif ya. Kalau ini kebetulan ada ya tulisannya distributif ya kan, jadi kita masih bisa ingat ya, jadi nggak bakalan lupa ya. Nah jadi ini mirip seperti hukum distributif sama idempoten ya kalau nggak salah ya kan, atau hukum apa gitu ya kan, yang notnya tuh ada di luar gitu ya kan. Nah notnya ada di luar dan ada di dalam kurung gitu. Nah, jadi kita bahas yang mirip dengan distributif nih, ya kan. Jadi hukum ini tuh mirip dengan distributif, ya kan. Nah, kenapa? Karena ya kan dalam distributif ya kan kita tahu kalau peubah di luar kurung berlaku untuk semua peubah yang ada di dalam kurung, ya kan. Nah, tinggal diganti ya kan kata peubah ini itu dengan not, ya kan. Artinya apa? Artinya not yang ada di luar kurung berlaku untuk semua peubah yang ada di dalam kurung gitu loh ya kan. Nah gitu, tapi ya kalau not itu dia tuh nggak cuma berlaku untuk peubah doang, tapi juga untuk operasi ya kan. Tuh kalau kita lihat ya, A dan B itu jadi not ya kan, tapi ya kan tambah itu juga dibalik jadi kali gitu. Nah sedangkan kali ya kalau kita lihat ya di ekspresi yang satunya ini, kali itu jadi tambah gitu. Nah jadi bisa dikatakan operasi not ini ya yang ada di luar kurung itu berlaku untuk semua komponen yang ada di dalam kurung gitu ya kan. Kalau distributif kan cuma berlaku untuk peubahnya doang. Nah tapi kalau yang ini itu berlakunya tuh hanya untuk kok hanya sih ya kan, untuk semuanya ya, untuk semua komponen ya, entah itu peubah atau operasi ya. Nah gitu ya. Oke. Nah, mengganti operasi tambah menjadi kali atau kali menjadi tambah dan ya bla 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 bla. Ya intinya gitu untuk De Morgan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke hukum terakhir ya, ini hukum yang begitu mudah ya untuk dipahami ya. Jadi hukum ini tuh berlaku jika ada konstanta yang diperlakukan operasi not. Seperti 0 itu dinotkan jadi 1 dinotkan jadi 0 gitu ya kan. Nah, jadi konstanta tersebut itu dibalik ya kan. Misal 1 jadi 0, 0 jadi 1 gitu loh ya kan. Nah, gampang banget ya untuk yang hukum terakhir ini ya kan. Jadi tinggal dibolak-balik aja ya kan. 0 jadi 1, 1 jadi 0 ya kan. Nah, dan ini berlaku untuk konstanta bukan peubah ya teman-teman. Oke. Jadi aku rasa segitu saja
pembahasan kita tentang hukum-hukum aljabar boolean kali ini ya. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Oke, tak lupa juga aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!